Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dipermudahkan bisnisnya dan diperlancar segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini membahas tentang modal untuk buat toko sembako yang katanya ada yang bilang modal 10 juta, ada yang bilang modal sekitar 15 juta. Nah, ini menurut pengalaman saya sendiri. Saya dulu pertama buka ini modalnya 7 juta. 7 juta, jadi yang pertama-tama yang kita siapkan adalah hanya rokok aja sih. Rokok ini salah satunya, beberapa contoh sih saya kasih aja nih. Ini ada rokok Club X, ini untuk daerah saya ya. Onbol, Sempurna, Sempurna Mil nih ya, Sempurna Mil dan Sempurna Ijo, LA dan Gudang Garam. Ini hanya sebagian saja yang saya keluarkan untuk contoh aja. Nah, jadi teman-teman tuh yang terutama itu kalaupun modalnya pas-pasan sekitar 7 juta seperti saya dulu ya. Untuk rokok teman-teman nggak usah lah terlalu istilahnya harus satu slop. Yang penting satu kuncinya ya. Jangan pernah putus. Jadi istilahnya walaupun tinggal 2 bungkus ataupun tinggal 1 bungkus, nah teman-teman langsung cepat aja belanjakan lagi gitu ke tempat grosir yang terdekat di mana lah gitu kan. Karena sebenarnya modal itu tidak perlu sih terlalu besar-besar kali, yang penting hanya perputarannya cepat dan jangan kosong, udah itu aja. Satu lagi nih, jangan lupa nih seperangkat alat sholat ini saya bilang kan. Di situ ada rokok, harus ada mancisnya juga. Macam saya ya. Kalau untuk bahan-bahan yang lain, istilahnya kalau seperti minuman, roti-roti, kalau dulu sih saya cuman eh, seperti minum-minuman tuh ya paling pun nanti ngambil 1 kerat. 1 kerat itu sekitar isinya ya ada yang 12, ada yang 24. Rata-rata sih ya 12 ya. Jadi kalaupun saya macam lah segar tuh ya, kalau lah segar itu kan isinya 24, kadang-kadang saya hanya beli sekitar separuh aja, jadi 12 dengan 1 lusin. Seperti Kratindeng itu nanti saya beli cuman 1 kerat tuh, 1 kerat itu kan isinya 6. Jadi kan sisa uang yang tadi tuh bisa dibelanjakan untuk yang lainnya. Seperti apa ini namanya? Seperti perbumbuan, nanti saya beli 2 renteng aja. Yang penting semua lengkap gitu kan. Dan nggak lupa juga untuk ngerame-ngeramein toko ya. Kita apa namanya? Kita belikan apa sih ya, bisa dibilang jajan-jajan gitulah ya. Jajan-jajan untuk memenuhi lah biar supaya agak ramai ya, walaupun untungnya sedikit ya nggak apa-apa. Yang jelasnya kan biar supaya terlihat ramai gitu warung kita kan. Dulu kalau saya beli susu seperti ini kan, ini hanya paling pun 6. Nanti dari susu yang lainnya 6. Nanti saya beli kayak sarden ini 6 juga. Kadang tuh sih kadang 12, tergantung keuangan juga. Yang penting dibagi rata lah, semua kena gitu. Minum-minuman itu jangan lupa teman-teman. Karena itu minum-minuman itu yang sama dengan rokok juga sih. Perputarannya cepat. Modalnya pun tidak terlalu besar. Telur beras nih. Dan untuk seperti roti-roti ini teman-teman, kalau saya waktu itu sekitar 7 juta ya cukup lah kalau untuk roti-roti ini, satu pak gitu ya. Biasanya kan kalau roti kan roti-roti keringnya ini sekitar 1 paknya sekitar 6 atau enggak 7 gitu. Yang paling penting sih itu ya, antara yang pertama sih rokok, roti-roti ataupun minuman, dan perbumbu-bumbuan ini pun paling pun satu renteng ini murah-murah sih.
ya kita beli-beli 3 renteng per macamnya sudah lumayan ramai juga sih. Dan teman-teman jangan lupa seperti kopi-kopi ini kan, kopi-kopi seperti Royco itu jangan jangan ditinggalin. Bahkan saya dulu 7 juta itu udah sama apa ya, beli-beli timbangan ataupun beli meja juga. Waktu itu saya beli meja sekitar 400.000 tuh ya untuk meja kasir. Cukup sih, cuman semua itu memang harus dibatasi dia. Mungkin mungkin itu saja ya yang bisa saya sharing-sharing untuk teman-teman, karena saya pun lagi belajar juga, bukan saya terus sangat-sangat berpengalaman, enggak sih. Saya pun masih, ya bisa dibilang masih baru juga di dunia perdagangan ya. Ya gitu aja lah mungkin teman-teman ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya, bantuannya untuk teman-teman semua. Mari kita saling support